Salam, selamat datang di ibadah Gereja Kristus Jawaban. Sebelum kita melanjutkan ibadah, mari kita memperhatikan hal penting berikut ini. Bagi saudara yang ingin mengikuti informasi gereja, saudara dapat mengikutinya dengan mendownload aplikasi di Play Store. Dan jangan lupa memfollow Instagram gereja @newgkj. Bagi saudara yang rindu untuk memberikan persembahan bagi gereja, saudara dapat mentransfer ke rekening berikut ini. Atau saudara juga dapat melalui aplikasi GoPay, Dana, OVO, M-Banking BCA, atau M-Banking lainnya dengan scan QR Code berikut ini. Bagi saudara yang ingin memberikan kas sosial, saudara dapat mentransfer ke rekening berikut ini. Atau bagi saudara yang ingin memberikan persepuluhan, saudara dapat mentransfer ke rekening berikut ini. Terima kasih untuk perhatian dan persembahan saudara. Selamat melanjutkan ibadah. Tuhan Yesus memberkati. Yesus Kristus
hadiratnya. Haleluya. Mari jemaat kita akan memuji Tuhan dengan ucapan syukur, dengan gembira hati. Haleluya. Kasih yang begitu besar, lebih kuat dari dosa. Kasih yang menemukanku, selamatkan dan pulihkanku. Ku naik
Jangan takut, jangan gentar, kuatkan dan teguhkanlah hatimu. Sebab ada Allah yang dahsyat, Allah yang besar, beserta kita semua. Haleluya. Sekalipun ku berjalan lewat lembah gelap, namun tanganmu selalu menopang hidupku. Saat ku dalam ketakutan, Kau hadir di sisiku. Kau berkata, jangan takut, Kau beriku ketenangan. Kaulah Tuhan yang berjanji, tak sekalipun Kau ingkari kesetiaan-Mu. Sungguh terbukti di sepanjang hidupku. Selamanya ku kan setia melayani, mengasihi-Mu. Tiada Tuhan seperti-Mu, Yesus. Kau Allahku yang setia. Kaulah Tuhan yang berjanji, tak sekalipun Kau ingkari kesetiaan-Mu. Di sepanjang hidupku, ku selamanya ku kan setia melayani, mengasihi-Mu. Tiada Tuhan seperti-Mu, Yesus. Kau Allahku yang setia. Bagi mereka yang yakin bahwa Allah yang kita sembah, Allah yang setia, Dia katakan haleluya. Terima kasih Bapa, kami boleh memuji dan meninggikan nama Tuhan. Kami percaya roh Tuhan ada di tempat ini. Terima kasih, kami siapkan hati kami untuk menerima penaburan benih firman Tuhan. Kalau ada kuasa kegelapan ingin mengambil benih-benih tersebut, kami katakan dengan iman bersama dan kami usirkan dalam nama Tuhan Yesus Kristus, pergi dari hati kami. Ruangan ini ada roh Tuhan yang menguasai. Terima kasih, segala puji syukur kami naikkan dalam nama Tuhan Yesus. Semua orang mengasihi Tuhan mengakhiri dengan amin. Shalom. Yang di atas, shalom. Kalau sudah dalam keadaan tubuh yang sehat, mari serukan haleluya bersama dengan saya. 2, 3, haleluya. Puji nama Tuhan. Sekaligus selamat juga mendengarkan ibadah ini, mengikuti ibadah ini baik melalui televisi First Media dan juga melalui YouTube GKJ Family. Tuhan Yesus memberkati. Periode ini saya akan lanjutkan mengenai seri perubahan tubuh
dari Roma 8 ayat 5 sampai 7, saudara masih ingat ayat ini? Siapa yang hidup menurut tubuh jasmaninya, memfokuskan diri kepada tubuh jasmani, dia akan selalu memikirkan hal-hal yang memuaskan kedagingannya. Sebaliknya, kalau saudara memfokuskan diri untuk hidup menurut pimpinan Roh Tuhan, itu artinya saudara beralih dari tubuh jasmani menuju tubuh rohani. Bukannya kita ini mengalami perubahan wajah, tidak. Yang tadinya terus-menerus memuaskan keinginan daging, sekarang kita mulai beralih menuju tubuh rohani. Saudara perhatikan ayat yang ke-6, keinginan daging akan mendatangkan kebinasaan, keinginan roh adalah hidup dan damai sejahtera. Ya, kali ini saya akan bicara dalam tema tiang pintu kemah disalut dengan emas. Tiang pintu kemah disalut dengan emas. Tetapi sebelum masuk firman, saya ingin memberitahukan bahwa saya sedikit kaget. Nilai kuis minggu lalu kita sekarang berdua, ya, yang youth maksud saya, nilainya kalah sama yang adult. Tepuk tangan untuk yang adult dulu, tepuk tangan untuk adult, iya. Nilainya youth kalah, masa saudara kalah sama yang usianya sudah menanjak, ya. Itu artinya yang youth tidak apa saudara? Tidak apa? Tidak belajar. Ya, saudara masih ingat satu hal yang penting, bahwa saya punya spirit doll, ya. Itu saja banyak nggak bisa jawab. Itu maskotnya GKJ. Tiang pintu kemah disalut emas. Dalam kuis minggu ini keluar, sebutkan 3 pintu dalam tabernakel. Buahnya yang enggak bisa. Padahal saya berapa tahun lalu bikin seri tabernakel itu sampai 80 seri khotbah. 80 loh. Kalau enggak bisa ingat, bagaimana saudara ada di dalam gereja Bethel Tabernakel, itu gambarnya saya keluarin. Saudara masih ingat, karena ini kemah suci yang dibuat oleh Musa dan Bani Israel, dibuat juga oleh Salomo, dan nanti akan dibuat oleh orang Israel pada akhir zaman, di mana nantinya antikris malah akan menjadikan bait suci itu sebagai markasnya. Bahan-bahannya udah siap semua. Tidak butuh waktu lama. Saudara kalau membaca, mengikuti berita di televisi, minggu lalu dikatakan China membangun 5.200 kamar untuk pasien COVID. Berapa hari saudara? 5.200 kamar, itu enggak main-main. Gedung berlantai 20, bukan hanya 1 tapi 3. Berapa hari saudara? 3 hari saja. 3 hari sudah selesai. Jadi untuk bangun rumah saudara 1 hari sudah selesai. Teknologi sekarang ini sudah sangat luar biasa. Makanya kalau saudara scan QR untuk Peduli Lindungi saja mau masuk gereja nggak bisa. Saudara ini benar-benar komputer 486. Sekarang sudah Pentium i11. 12. Ketinggalan lagi saya, ya. Sudah i12 saudara. Saudara masih pakai 486, masih pakai apa namanya? Bukan Word, tapi yang dulu tuh sebelumnya Word itu apa?
Bukan Lotus, kalau untuk ngetik-ngetik itu Worcester. Ini namanya pintu apa? Katakan bersama-sama. Iya, di dalam setiap rumah tuh yang paling depan kan pintu gerbang. Ya, pintu gerbang. Lalu ini pintu apa? Pintu kemah. Kenapa dikatakan pintu kemah? Sebab sebetulnya kemah suci itu bukan ini, tapi ini. Kenapa? Ini ruang suci, ruang maha suci, pintu kemah suci. Kemudian ini pintu apa saudara? Pintu tirai. Ya, benda-bendanya saudara nggak boleh lupa. Mezbah korban bakaran, kolam pembasuhan, mezbah roti pertunjukan, pelita emas, apa? Kemudian mezbah dupa dan tabut perjanjian. Itu harus diingat. Saya tidak membahas benda-bendanya karena itu sudah saya bahas dalam seri Tabernakel. Tetapi saya akan bahas yang dulu tidak saya bahas, yaitu tiang pintu kemah itu ini. Tiang pintu kemah yang disalut dengan emas, ada 5 tiang. Perhatikan bahwa semua perabot yang ada di dalam halaman ya, itu terbuat dari atau disalut oleh tembaga. Yang pertama itu mezbah korban bakaran. Semua benda di sini ini termasuk papan dan tiangnya menggunakan kayu sitim. Jadi kalau saudara baca sitim, saya menerangkan dalam 3 periode karena ini penting. Kenapa? Karena ini yang digunakan untuk semua pembuatan bait suci. Nah, kalau saudara mau lebih mendalami, lebih mengerti tentang kayu sitim, itu gambaran orang yang dipilih oleh Tuhan. Bukan hanya dipanggil. Jadi saudara kalau mau mengkategorikan diri saudara orang pilihan Tuhan, mari saudara buka lagi, YouTube-nya kan ada kayu sitim. Supaya lebih mengerti kenapa Allah memilih kayu sitim. Di halaman, kayu sitimnya itu dilapis oleh tembaga. Kolam pembasuhan ini full dari tembaga. Kan tidak mungkin dibikin kayu begitu ya. Tetapi perhatikan, di dalam ruang suci atau kemah suci, semua perabot itu terbuat dari kayu sitim yang dilapis oleh emas. Baik itu tiangnya, papan, kayu lintang. Nah ini saudara ingat kata-kata ini karena pembahasan kayu lintang ini mungkin ada dalam beberapa periode yang akan datang, akan keluar kayu lintang itu. Semua perabotannya kayu sitim yang dilapis oleh emas dan bukan hanya emas. Karena nanti kita akan bahas tentang ini. Tetapi emas murni. Kalau sekarang saudara ke toko emas, emas sekarang itu beda dengan emas dulu. Emas dulu tuh emas tua. Kakek nenek kita, orang tua kita, kalau memakai perhiasan emas, minimal mereka minta yang 22 karat. Betul saudara? Ya, 22 karat. 23. 24 agak sulit karena lebih ke atas, lebih lentur dia. Kalau sekarang cari emas 22, 23 di toko emas agak repot.
Yang ada di bawahnya 20, 18, 16, terakhir karaten. Mas karaten, mas-masan. Tetapi di sini emas murni. Kalau emas murni itu berapa? 99,9%. Loh Pak, katanya semakin tinggi karatnya semakin lentur. Lah, ini kan untuk ngelapis. Kalau untuk ngelapis ya begitu kaku, mana bisa untuk ngelapis. Harus agak sedikit lentur. Makanya Allah memilih emas murni. Dan emas murni ini ada arti rohaninya. Ingat ya, di halaman semua benda dibuat dari kayu sitim dilapis tembaga atau dari tembaga kolam pembasuhan, tetapi di kemah suci papan, kayu lintang, semua perabot kayu sitim yang dilapis oleh apa saudara? Emas murni, jangan lupa kata murninya. Perhatikan, ya, begitu beralih dari halaman ke ruang suci, imam yang masuk dari halaman mau masuk ke ruang suci, kenapa kok dia masuk ruang suci? Ya mungkin dia mau ganti roti pertunjukannya itu, 6 harus diganti tiap hari. Di atasnya roti pertunjukan itu ditaruh dupa, itu harus diganti setiap pagi. Atau pelita emas, itu harus dikasih minyak pagi dan petang. Atau mesbah dupa, dupa itu harus selalu keluarkan asap berbau harum yang masuk ke ruang maha suci. Saya tidak memakai mimbar supaya saudara semua melihat. Ya, perhatikan. Kalau seorang imam itu berjalan, nih ya, dari halaman masuk, ibaratkan di sini ada pintu kemah, pintu yang kedua. Ada pintu kemah, kalau imam itu masuk, maka dia akan di perbatasan ini, bayangkan ada pintu kemah. Imam dari halaman, jalan, begitu sampai di titik ini, dia akan bisa melihat 2 jenis logam. Kalau dia melihat ke belakang ke halaman, dia akan melihat jenis logam apa? Tolong dijawab. Apa? Tembaga. Tolong dijawab ya supaya saudara lebih mengerti. Kalau diam nanti sampai rumah diam hilang khotbahnya. Tetapi kalau imam ini jalan terus, maka dia akan melihat jenis logam apa saudara? Emas. Saya ulangi. Kerajaan surga itu kerajaan imam, ada ayatnya jelas. Artinya apa? Orang yang bisa masuk kerajaan surga itu adalah imam. Imam itu pelayan. Di mana kita latihan menjadi imam? Ya sekarang ini. Di dunia. Dimulai dari di gereja. Saudara menjadi pelayan. Semuanya harus berpartisipasi menjadi pelayan. Pak, saya enggak tugas apa-apa. Berkali-kali saya bilang, saudara yang tidak bertugas, tolonglah saudara datang sebelum jam 8, supaya saudara berlutut dan berdoa buat saudara dan buat yang akan bertugas. Yang saudara doakan diri saudara supaya hari ini waktu saya beribadah, saya mendapatkan manfaat dari kedatangan saya ke gereja. Dan saudara mendoakan musik, pemimpin pujian,
pemain rebana, pemain flag, choir, semua yang bertugas, LCD, multimedia, kameramen, lighting, banyak. Dan mendoakan saudara yang lain. Kita saling mendoakan, jadi saling terikat satu dengan yang lain. Itu saudara sudah menjadi imam, terserah. Saudara mau melakukan atau tidak, saya kan cuma memberitakan sesuai firman Tuhan. Kalau saudara tidak mau, kemarin saya baru mengajar kelas SMS, pelajaran pertama. Meskipun saudara berbuat baik seperti apa sekalipun, tapi perbuatan baik saudara itu tidak menghantar saudara kepada kerajaan surga. Kalau bicara soal perbuatan baik, ada banyak orang yang bukan orang Kristen tetapi jauh lebih baik dari kita. Saya kembali, imam, pelayan. Jadi perhatikan kalau sudah dengar firman, bukan hanya bicara bagusnya khotbah yang sudah dengar, tetapi kalau kita tidak melakukan firman Tuhan, itu sama seperti saudara sedang menipu diri saudara sendiri. Kalau nipu itu nipu orang lain. Kalau nipu dirinya sendiri itu terlalu bodoh. Itu adalah imam. Saudara masuk mengawali perjalanan rohani saudara sebagai orang Kristen di mana? Dibaptis. Masuk di halaman, lalu ada pintu kemah suci. Saudara punya dua pilihan. Kalau saudara suka noleh ke belakang. Apa itu menoleh ke belakang? Istri Lot kenapa dia menoleh ke belakang? Bukan dia mau ngeliat kota tempat tinggalnya dihajar dengan api, bukan. Tetapi dia noleh karena dia kepikiran. Sama apanya saudara? Hartanya. Di mana hartamu berada, di situ hatimu berada. Loh, dia kan berangkat cepat-cepat, malaikat Tuhan, ayo berangkat cepat-cepat. Mungkin di tengah jalan dia mikir, waduh, emasku yang batangan itu ketinggalan. Yang tak simpen di lemari yang tua, disimpan dibungkus dengan kain. Nanti ditemukan siapa, dibongkar-bongkar lemarinya, kan begitu. Saya masih ingat cerita itu, emas itu. Ada yang cari-cari di rumah, cari-cari emas, bongkar-bongkar lemari yang tua-tua. Waduh, pakaianku yang sutra itu. Oh, zaman dulu saya kan tadi sudah katakan emas itu sangat beda dengan sekarang. Emas tua, sudah lihat saja emasnya. Kalau emas yang 16 karat itu kuning muda kinclong. Kalau yang tua 23, 24 karat, dia lebih ke arah kuning tua. Emasnya, pakaiannya apa? Kepikiran dia. Itu adalah nenek moyangnya Obed ya. Kepikiran saya sekarang. Dia noleh. Nah, saudara orang Kristen tapi suka noleh. Ingat perbuatan-perbuatan saudara yang lama yang mengasihkan. Ngerokok, ngopi. Kenapa ngopi, Pak? Kopi itu punya racun, betul ya? Orang yang terikat minum kopi sama dengan dia terikat dengan ngerokok, sama loh. Kalau sesekali it's okay, tapi kalau you have to drink coffee every day, every morning, itu artinya saudara terikat. Kompulsif namanya. Saudara ingat dengan teman-temanmu yang lama. Ingat kongko-kongko. Sekarang kan banyak di kota Denpasar. Kopi, betul ya? Banyak orang jualan kopi. Saudara masih ingat dengan perbuatan-perbuatanmu yang lama yang enak. Itu artinya saudara noleh. Saudara akan melihat apa? Tembaga. Ada yang bisa menjawab,
Apa arti tembaga itu? Apa? Apa? Penghukuman. Kalau saudara suka noleh, saudara nanti akan dapat penghukuman. Tapi kalau saudara sebagai imam, maju terus, saudara akan melihat emas. Emas ini kan lambang keilahian. Ya, arti kalau saudara jalan maju terus tidak menoleh, yang pertama ini artinya saudara mulai mengalami perubahan tubuh. Ini dia judul seri ini. Dari ingin memuaskan tubuh jasmani saudara menjadi ingin memuaskan tubuh rohani. Salah satu tandanya saudara kalau minggu itu ada dorongan. I have to go to the church. Aku mesti datang ke gereja. Sama seperti kalau saudara pagi tidak makan, siang jam 11, jam 12 ini ada dorongan dari perut saudara. Dorongan apa saudara? Aku mesti makan, betul ya? Aku mesti makan, itu dorongan. Ada enggak dorongan yang sama tuh? Aku besok mesti ke gereja, aku mesti ke gereja, aku mesti ke gereja. Itu nomor satu untuk aku. Kalau dorongan itu tidak ada, berarti saudara masih ngelihat ke belakang, ke tembaga. Kenapa? Saudara lebih mementingkan tubuh jasmani saudara, di mana saudara pagi sarapan, siang makan, malam makan. Karena apa? Karena ada dorongan dari perut saudara, lapar, isi, lapar, isi, lapar, isi. Itu dia. Saudara masih mengerti? Inti perubahan tubuh ini apa? Bukan kita berubah lalu tubuhnya menjadi makin muda, makin kinclong. Saya tidak membahas itu kok. Ini loh. Yang kedua, saudara bisa dengarkan lagi di YouTube, apa itu orang Ibrani. Saudara sudah menjadi orang Ibrani secara rohani. Kenapa? Saudara sudah menyeberang. Ini ada pintu antara masuk atau tidak, itu namanya saudara nyebrang. Kalau sudah nyebrang ya sudah. Orang Israel sesudah menyeberangi sungai Yordan, dia tidak pernah kembali lagi ke sini. Hanya 2,5 suku kalau saudara baca dengan teliti, 2,5 suku kan minta tanah sebelum nyebrang sungai Yordan karena tanahnya subur. Tetapi Yosua nyuruh, kamu mesti bantu saudara-saudaramu suku-suku yang lain untuk memerangi orang di Kanaan. Habis itu balik, ya dia balik, tapi saudara masih baca dengan teliti. Sebelum Yosua mati, dia panggil 2,5 suku untuk bergabung dan menyeberang sungai Yordan. Tidak ada, akhirnya tidak ada satupun suku Israel yang ada sebelum menyeberangi sungai Yordan. Tidak ada. Sebelum Yosua meninggal, dia memanggil 2,5 suku dan dia bagi tanah Kanaan, tapi sebelumnya ya masih berperang melawan suku yang mendiami daerah Kanaan. Semuanya menyeberang. Saudara sebagai orang Kristen, kalau cuma orang Kristen, tidak ada jaminan saudara masuk kerajaan surga. Sebab saya mengatakan agama Kristen tidak menyelamatkan, tidak. Kalau saudara menjadi orang Kristen, saudara percaya kepada Tuhan Yesus, dikuasai hidup saudara, hidup sesuai pimpinan Roh Tuhan yang sekarang sedang bekerja. Nah, kenapa Pak kalau saya harus jadi orang Kristen? Ya karena di orang Kristen, di agama Kristen kan diajarkan paling fokusnya kan Tuhan Yesus. Keselamatan tidak ada satupun di bawah kolong langit kecuali dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Nah di agama Kristen kan fokusnya ke
Tuhan Yesus. Makanya kita menjadi orang Kristen, supaya jalanmu lebih gampang masuk ke kerajaan surga. Jadi ingat ya, intinya ada dua. Kalau saudara masuk sebagai imam pintu kemah dan masuk jalan terus, namanya saudara mengalami perubahan tubuh, dan yang kedua saudara menjadi orang Ibrani secara rohani. Jangan lupa, orang Ibrani rohani yang pertama ditulis oleh Alkitab adalah Abraham. Kalau saudara orang Ibrani rohani, bapakmu Abraham. Kalau saudara tidak menyeberang, bapakmu siapa saudara? Adam. Itu ingat. Mari kita baca Roma 8 ayat 1 dan 2. Yang atas saja. Mari kita baca bersama. Angkat saudara-saudara, 2, 3. Demikianlah sekarang tidak ada penghukuman bagi mereka yang ada di dalam Kristus Yesus. Roh yang memberi hidup telah memerdekakan kamu dalam Kristus dari hukum dosa dan hukum maut. Amin. Di bawahnya saya terjemahkan secara bebas dari King James Version, di mana ada kekurangan dalam Alkitab saudara. Jadi kalau saudara yang sekarang membawa Alkitab konvensional, tulis di sebelahnya. Tulis sekarang, buka Alkitab saudara, tulis di sebelahnya. Kata yang tidak ada adalah yang huruf putih. Coba saudara lihat ya. King James mengatakan, demikianlah sekarang tidak ada penghukuman bagi mereka yang ada di dalam Kristus Yesus. Sama. Tetapi ada komanya, yang tidak hidup menurut daging, agak enggaung, tetapi menurut roh, tambah gaung. Itu yang tidak ada di bahasa Indonesia. Kemudian karena hukum roh yang memberi kehidupan, sama ya. Yang tidak ada itu yang tidak hidup menurut daging tetapi menurut roh. Mulai minggu depan saudara yang punya Alkitab konvensional dibawa. Siapa tahu ada kata-kata yang perlu ditambahkan, karena saya yakin nanti sampai rumah saudara tidak akan menambah Alkitab saudara. Hal-hal yang penting saudara catat di sebelah Roma 8 ayat 1 dan 2. Yang tidak hidup menurut daging tetapi menurut roh. Mari kita perhatikan. Ayat ini dibuka dengan kata tidak ada lagi penghukuman. Tidak ada lagi penghukuman. Demikianlah sekarang tidak ada penghukuman. Ini kabar gembira. Kalau misalnya saudara di pemerintahan ada pemutihan pajak, ada pemutihan STNK, betul ya? Nah itu kita gunakan, apa pemutihan itu? Pemutihan membayar PBB, tidak bayar denda. Tidak ada penghukuman, berarti kita tidak mengalami penghukuman. Apa sih penghukuman itu? Apa? Binasa. Kenapa? Karena kita masih berbuat dosa toh. Dan Roma 6, upah dosa itu binasa. Saudara akan binasa. Tetapi firman Tuhan menulis tidak ada penghukuman. Yang menganggap ini berita yang gembira, coba katakan haleluya. Tidak ada penghukuman. Saudara tidak akan dihukum. Haleluya. Tetapi banyak pendeta-pendeta yang khotbah titik sampai di sini aja. Apalagi mereka yang doktrin sekali selamat pasti selamat. Kamu tidak akan dihukum, kamu tidak akan dihukum. Berarti selamat, selamat, semua selamat. Kurang. Ini loh, yang huruf putih
tidak dihukum kalau hidup menurut apa saudara? Roh, bukan daging, keliru. Yang tidak hidup menurut daging, hidup menurut roh. Kalau hidup menurut daging tidak dihukum, cilaka saya. Itu hanya terjadi kalau saudara hidup menurut roh R besar, roh Tuhan. Artinya apa? Ya, saudara fokus kepada manusia rohani. Kalau tadi saya katakan, kalau saudara Minggu, lalu ada dorongan, hari Sabtu malam sudah ada dorongan, kamu mesti ke gereja, kamu mesti ke gereja, kamu mesti ke gereja. Saudara mesti percaya omongan itu bukan datang dari daging saudara. Haleluya. Tapi dari apa saudara? Dari apa? Roh. Percayalah. Sebab kalau dari daging, dia akan bilang, tidur, tidur, tidur. Kemarin saya meler. Bersin. Tidur lebih cepat semalam. Tadi pagi saya bangun, hidungnya buntu sebelah. Buntu itu tidak bisa bernapas, sebelah. Bel sudah bunyi, ya 5:30 saya bangun. Saya tidur lagi karena buntu, tidur, supaya buntunya hilang. Menit berlalu, makin lama makin enak tidurnya saudara, apalagi dingin, betul ya, makin enak ini. Lalu keluar pikiran, kalau kamu tidur bangun bablas setengah jam. Bangun. Saya percaya yang ngomong bangun itu bukan daging saya. Kalau daging saya dia akan bilang apa? Tarik selimutmu, melungker lebih dalam. Melungker lebih dalam. Bukan lebih dalam dengan Tuhan, tapi lebih dalam melungkernya. Demikian juga dengan saudara. Misalnya, contoh, Minggu pagi hujan, tadi pagi sempat hujan toh, tapi kan masih sekitar jam 5, jam 4 begitu. Kalau ini hujannya jam 6, jam 7, saudara yang datang gereja terlambat itu pasti bangunnya jam 7, baru mandi terus berangkat. Jam 7 hujan. Banyak yang masih ada, saya tidak bilang banyak, yang dagingnya lebih menang. Hujan, Tuhan suruh kamu tidur, itu bukan Tuhan yang suruh. Banyak toh, terus waduh hujan, gampang. Jadi nanti kalau ditanya LCC, kenapa enggak datang? Jawabannya apa saudara? Sekarang sudah PTM kan, pembelajaran tatap muka. Saya mau tanya, kalau hujan anakmu sekolah atau enggak sekolah? Hah? Sekolah. Kalau hujan saudara kerja atau tidur? Apa? Silakan saudara tidur. Kalau hujan atau ada masalah apa, pusing sedikit, meriang sedikit, tetap gereja, tetap gereja. Saudara lihat dari tadi saya tidak ada meler, tidak ada bersihnya. Pun ini tolong pintu. Saya tidak ada meler, tidak ada bersin. Karena apa? Saya bangun, siap-siap, langsung sudah tidak apa-apa. Saudara lupa, kalau saudara hidup menurut roh, itu ada yang ngasih kekuatan. Malaikat yang melindungi, yang bersama saudara itu ngasih kekuatan. Ayo, kamu bisa, kamu bisa. Ayo Seva, kamu bisa Seva. Ya, tapi kalau saudara hidup menurut daging, iblis akan berkuasa. Tidur roh, malah saudara ditiup-tiup telinganya supaya tidur. Ini yang namanya perubahan tubuh.
Dan kalau saudara melakukan seperti ini kabar gembira. Karena apa? Tidak ada penghukuman. Katakan bersama, 2, 3. Tidak ada penghukuman. Amin. Ini bukan omongan saya, ini dari Roma 8 ayat 1 dan 2 firman Tuhan yang ngomong. Jangan cuma tidak ada penghukuman bagi mereka yang ada dalam Kristus. Nah, orang yang doktrin sekali selamat tetap selamat, kamu dalam Kristus toh, kamu sudah dibaptis, ya kamu pasti selamat. Dia lupa. Makanya saya keluarkan kata yang benar, yang ada tambahan putihnya itu. Yang tidak hidup menurut daging tetapi menurut roh, itu kuncinya. Saudara, di dalam pintu kemah itu ada 4 warna tirai. Ya, ini saya mundurkan dulu. Nah, ini dia. 1, 2, 3, 4. Memang tiangnya 5 toh. Kalau tiangnya 4 kan tirainya 3, betul gak? Tirainya mesti 5. Tapi ininya ada 4 tirainya. Itu sebetulnya melambangkan kehidupan Yesus. Jadi kalau imam dari halaman mau masuk ruang suci, dia melewati pintu kemah, dia mesti melewati tirai ini. Karena tiang pintunya bukan dari kayu atau dari besi, tapi dulu tuh dari tirai, kan begitu. Yang pertama warnanya ungu. Ungu ini kain yang paling mahal dulu. Kalau saudara mau tahu kenapa kok mahal, ya saudara bisa buka Google, bisa cari tahu. Ini melambangkan raja. Yesus sebagai raja. Dan itu dilambangkan dengan Injil Matius. Yang kedua warnanya biru. Biru itu hamba. Jadi zaman dulu orang-orang yang pakai baju biru, itu artinya hamba. Kalau yang ungu, raja. Tolong lihat kiri kanan saudara. Ada yang pakai baju warna ungu, coba lihat kiri kanan saudara. Ungu, Pak Adi dan Bu Adi, Pak Robi. Pak Adi ini Raja Bali, Pak Robi Raja Ambon, Manise. Ya, ada yang pakai baju biru? Biru? Ada ya, yang pakai baju biru. Saudara, ini adalah hamba. Kacung dulu, jangan tersinggung dengan saya. Bajuku ini biru, Pak Irawan biru. Aku ini bukan hamba, aku ini supervisor hamba. Dulu. Sekarang saudara mau ke gereja, terserah mau pakai baju warna apa. Bagi saya yang penting cuma satu, apa saudara? Pakai baju itu saja. Yang berikutnya merah. Dilambangkan anak manusia yang menderita, karena merah itu kan darah. Injil Lukas, kemudian Injil Yohanes, kain yang keempat warnanya putih. Itu melambangkan Allah. Kenapa putih? Putih lambang, putih apa saudara? Suci, bukan putih bersinar. Putih suci. Allah kita Allah yang suci, yang kudus. Nah, diingat baik-baik. Yang pertama warna apa? Dijawab. Semuanya jawab. Yang pertama warna apa? Lambang apa? Ya, ini membantu saudara loh. Kalau keluar nanti kuis hari Rabu kan sudah ingat. Raja. Yang kedua warna apa? Biru, lambang hamba. Yang ketiga warna apa? Merah, lambang apa? Anak manusia yang menderita. Yang keempat warna putih, lambang apa? Allah, suci. Lihat ya.
Saudara, orang Kristen pemula, jangan bilang pemula lah. Orang Kristen mungkin yang sudah bertahun-tahun bahkan berpuluh-puluh tahun, tapi dia tidak pernah melewati pintu tirai. Tadi kan saya bilang, kalau imam ada di pintu kemah, dia bisa lihat belakang, tembaga, dia lihat depan, mas. Tapi kalau imam itu sudah melewati tirai, ini hilang tembaganya. Betul ya? Yang dia lihat hanya benda-benda yang dilapis oleh emas. Demikian juga dengan saudara yang sudah menjadikan Yesus yang pertama, dia raja saudara. Kasih tepuk tangan untuk Tuhan. Kasih tepuk tangan untuk raja saudara. Raja itu apa artinya? Apa artinya raja? Yang berkuasa. Semua omongannya kita dengar. Saudara dengar enggak omongan firman Tuhan? Oh, kalau yang ini saya mau lakukan. Kalau yang ini saya enggak. Raja, bukan presiden, bukan tuan. Kalau raja, zaman dulu raja, kamu melanggar titah raja, itu loh. Yang kedua, hamba. Yesus sebagai hamba itu bukannya Yesus sebagai jongosmu, tetapi kita mencontoh. Yesus itu adalah raja yang mau menjadi manusia dimulai dari lahir, di kandang, hina, mati, disalib, telanjang. Dia mau menjadi hamba. Contoh apa nih? Kerendahan hati. Kalau saudara sudah berpuluh tahun, baik yang mendengarkan ini di rumah, tapi saudara masih punya sifat sombong, saudara ini belum melewati tirai ini, belum. Contoh sombong yang paling gampang itu apa, Pak? Tidak bisa dikasih tahu. Orang yang sombong itu tidak bisa dikasih tahu, tidak bisa. Ya, sak mau-maunya sendiri. Lagu favoritnya Bu Mevi apa, Bu? Suka-sukamu Tuhan. Diganti dengan suka-sukaku dewek. Suka-sukaku dewek. Karep-karepku dewek. Mulut keto. Tidak bisa dikasih tahu, tidak bisa terima teguran, itu orang sombong. Jadi kalau saudara yang dikasih tahu, duduk di sana ya, sudah ada 4 petugas yang setiap minggu, saya sudah bolak-balik bilang, datang 1 jam sebelum jam ibadah dimulai. Mereka sudah korban, saya sudah duduk sini, tidak mau. Aku duduk sini. Kenapa tidak mau duduk di sana? Karena kursi ini, kursi kerajaan surga, itu kursi neraka. Cuma diatur duduk tidak mau. Padahal kolektor cuma 1.000, 5.000. Kalau kamu kolektor 1 juta, terserah kamu mau duduk di mana. Itu orang sombong. Ya, jangan saudara menganggap, wah aku ini tidak sombong, Pak. Tidak mau dikasih tahu, tidak mau terima teguran. Itu orang sombong cirinya. Yang ketiga, anak manusia yang rela menderita. Saudara mau enggak menderita karena kebenaran? Itu loh. Tidak merokok itu bagi seorang perokok itu penderitaan. Mau enggak waktu saya bilang lepaskan rokok dari hidup saudara, saudara lepaskan rokoknya itu. Jangan kalau dokter yang ngasih tahu baru saudara lepaskan rokoknya. Saya sudah pernah ngomong loh. Maaf ya, Bapak almarhum Frans Sukampau. Dia puluhan tahun jadi anggota saya. Puluhan kali saya bilang soal ngerokok, tapi dia tetap merokok sampai akhirnya dokter bilang paru-parumu sudah bolong. Baru dia berhenti ngerokok, 1-2 bulan berangkat. Bukan berangkat ke Surabaya. Tunggu
dokter bilang stop rokok, baru saudara stop? Oleh kemurahan Tuhan, saudara seiman kita, Simeon Bercelotengsian, boleh duduk di belakang. Tepuk tangan untuk Tuhan. Ya, tepuk tangan untuk Tuhan. Itu karena kasih Tuhan. Ini contoh yang masih hidup. Sama, Pak Berce ini seorang perokok juga. Puluhan kali dia dengar ngomong saya, jangan ngerokok, jangan ngerokok, jangan ngerokok. Tetap ngerokok. Sampai akhirnya jantungnya bermasalah. Dokternya bilang stop rokok. Bu Novi, dia stop rokok apa enggak? Stop. Apa yang dilalui? Hampir meninggal, ya Pak ya. Bikin susah kerselnya. Pak Bail gendong, tak gendong. Lanjutin saudara, kemana-mana. Tuhan kasih anugerah, masih boleh hidup, tapi dipasang kateter. Saudara mau seperti itu? Makanya kalau dengar teguran, omongan firman Tuhan, nasihat firman Tuhan itu didengar, dilakukan. Itu namanya saudara tidak sombong, rela menderita karena kebenaran. Memang di Alkitab nggak ada tulisan dilarang merokok, nggak ada. Yang ada itu di pom bensin, sama di airport. Yang keempat, karena Dia Allah yang kudus, yang suci, hidup kita juga harus seperti begitu, beralih dari memuaskan kedagingan menuju beralih memuaskan sesuai keinginan Roh Tuhan. Itu namanya saudara sudah lewat tirai, tidak akan melihat tembaga, tidak ada penghukuman. Dapat intinya? Orang yang hidup menurut Roh itu dia tidak ada penghukuman. Kenapa? Imamnya sudah nggak ngelihat tembaga, orang sudah ada tirai, dia sudah ngelihat emas saja kok. Nah, orang yang di dalam ruang suci ini baru saya setuju, dia pasti akan selamat. Amin. Kenapa? Kenapa saudara? Tidak ada apa? Tiang yang alasnya disalut tembaga. Memperdalam ya. Tiang ini alasnya dari tembaga, disalut tembaga. Tiangnya dari kayu sitim, alasnya dari tembaga, atasnya disalut emas. Kenapa? Tuhan tidak nyuruh bikin tiang itu semuanya disalut emas. Kan bisa toh? Bisa kan? Apa kurang emas orang Israel? Oh, berlebihan emasnya. Kenapa kok alas kakinya dari tembaga, atasnya salut emas? Karena punya arti. Artinya luar biasa. Kita sebagai manusia, ya, human nature-nya berbuat dosa. Upah dosa, maut, penghukuman. Kita sebagai manusia tetapi mau disalut oleh emas. Apa disalut oleh emas itu? Emas keilahian. Disalut keilahian Allah. Apa artinya? Hidupnya mau dipimpin oleh Roh Tuhan, Roh Kudus. Kenapa oleh Roh Kudus? Kenapa tidak dipimpin oleh Tuhan? Saudara ngerti kan? Yang sekarang bekerja di dunia ini adalah pribadi Allah. Yang ketiga, Allah Roh Kudus, Allah Anak, Yesus Kristus. Sudah selesai tugasnya. Yang menguasai saudara, yang menguasai atmosfer rohani, yang berperang melawan roh-roh jahat di udara, bukan lagi Tuhan Yesus Kristus, Roh Kudus. Karena itulah di gereja ini saudara harus ikut kelas SMS pemuritan sebelum saudara dianggap orang Kristen yang
berubah, di mana dalam sesi CG yang keempat saya dipenuhi oleh Roh Kudus. Supaya apa? Supaya Roh Kudus itu ada, bukan di luar, tapi di dalam saudara. Kalau Roh Kudus ada dalam saudara, ya itu contohnya yang tadi saya bilang. Kalau Sabtu malam, Minggu, ada dorongan, ada suara. You have to go to the church. Kamu mesti ke gereja. Sampean mesti ke gereja. Itu ada dorongan. Sehingga saudara pusing sedikit, apa sedikit, gereja. Mau pindah-pindah rumah, gereja dulu. Pulang baru pindah-pindah. Libur kerja, pilih hari Minggu supaya saudara bisa datang gereja. Jangan pilih hari lain, hari Minggu saudara kerja. Pak, kalau nggak ada kerjaan saya nggak dapat uang. Kalau nggak dapat uang, saya nggak bisa hidup. Silakan. Saudara silakan dengan prinsip saudara sendiri-sendiri. Saya tetap sampai mati, saya pegang prinsip firman Tuhan. Kalau burung di udara dia pelihara, apalagi anak-anak Tuhan. Pasti Tuhan pelihara, karena dia Bapa saya. Dia bukan Allah saya, bukan Allah saya, dia Bapa saya. Kalau Bapa saya, dia pasti tidak biarkan anaknya sampai kelaparan. Amin, amin. Orang tua boleh tidak makan, anak-anak makan dulu. Saya selalu ingat, meskipun orang yang sudah meninggal, hamba Tuhan, gembala saya dulu di Surabaya, Pak Gersom Sutopo tuh, dia pernah cerita, anaknya Paul, Lois, Lukas, Henok, Ruth 5, suami istri 7, masa sulit, tidak bisa makan nasi, bubur. Kalau nasi itu berasnya masih banyak, kalau bubur ini campur air banyak, jadi benar ya, saya nggak pernah bikin bubur soalnya. Kalau nasi saya sering bikin. Bubur cuma punya telur 1 asin. Kenapa telur asin? Supaya lebih enak makan, lebih irit. Ya, istrinya ini potong telurnya itu jadi 6. Saya mikir benar juga, kalau dipotong 7 agak susah. 7 baginya susah toh, kalau 6 lebih gampang. 5 dikasih anaknya, 1 kasih suaminya. Yang mamanya ini cuma makan bubur sama kecap. Yang penting anak saya makan. Pak Gersom Sutopo ngelihat hal itu, dia ngelihat ada 1 anaknya yang agak kurus waktu itu. Dia kasihkan telur bagiannya 1/6 tuh ke anaknya yang kurus. Dia juga makan bubur sama kecap. Kenapa cerita itu nancep ke otak saya meskipun sudah puluhan tahun saya dengar itu. Orang tua punya prinsip, dia tidak makan tidak apa-apa, yang penting anak-anaknya makan. Orang tua di tempat ini setuju? Di sini tidak ada orang tua. Semua orang sangat tua. Mau tahu ulangi ceritanya supaya saudara jawab. Setuju? Yang di atas setuju? Jangan yang muda-muda yang jawab. Enggak punya anak kok jawab belum. Etak suaranya paling keras ya. Setuju, dia belum punya anak. Berarti dia kepingin punya anak. Cepat-cepatlah kita restui ya. Kita sudah tahu sama tahu siapakah yang diincar oleh Etak. Bapa saudara di surga itu lebih dari segala bapa di dunia. Dia tidak akan biarkan saudara sampai tidak makan ngais-ngais sampah. Berarti itu bukan bapakmu. Betul? Nah itu dia. Ya. Hidup sesuai pindahan roh Tuhan, akhirnya jadi apa? Jadi tiang. Tiang di mana? Di gereja. Tadi kan saya bilang tiang yang dilapisi oleh emas.
Tiang itu ada ditaruh di tabernakel. Tiang itu ada di gereja. Saya lihat nih tiang. Ini bukan variasi. Ini kalau saudara tarik ke bawah, seret di bawah tuh nembus loh di bawah. Ya, naik ke atas, plafon langsung. Lihat ada tiang-tiang ini. Kalau itu tidak ada tiang di tengah, ambruk yang atas. Semakin banyak tiang di gereja, gereja itu semakin apa? Kuat. Kalau saudara bangun rumah satu lantai, tiangnya nggak usah gede-gede. Kalau saudara bikin kandang ayam, nggak usah pakai cor tiang beton. Betul Pak San? Ya. Kecuali itu ayam hutan yang gede. Ayam raksasa baru. Kalau cuma ayam PT. Apa tuh PT Pak? Ayam. Yang benar ayam atau PT? PT. Biasa, satu kayu biasa saja. Kalau saudara mau bikin kandang beruang, wah itu baru kasih tiang yang gede. Makin tinggi bangunan, gereja ini 3 lantai, makin gede tiangnya. Kalau bangunan 10 lantai, 20 lantai, tiangnya kecil. Nggak usah gempa bumi, angin ribut seperti 2 hari lalu saja, roboh. Kenapa gereja Tuhan di tempat ini? Meskipun banyak diterpa badai isu gosip yang tidak karu-karuan, tapi tetap berdiri teguh. Saya yakin satu hal, ada banyak tiang di gereja ini. Tiang itu adalah orang-orang, saudara, yang masih hidup sebagai manusia. Tetapi hidup saudara mau dikuasai oleh Roh Tuhan. Mau dengar teguran firman, mau dengar teguran orang. Saudara enggak sadar, Tuhan taruh saudara sebagai tiang di gereja. Ini. Ingat ya, tiang di tabernakel, tiang di gereja, itu juga tiang di kerajaan surga. Tabernakel itu tidak pernah berlalu, saudara. Zaman Musa tabernakel dibikin. Zaman Salomo tabernakel dibikin. Zamannya nanti akhir zaman tabernakel dibikin. Jangan lupa di surga itu tabernakel yang abadi, yang patronnya itu dari sana, ada di sana. Tabernakel ini selalu ada, selalu ada tiang yang diperlukan, yaitu orang-orang. Jangan saudara berpikir orang-orang itu, aku nggak mungkin jadi tiang. Saya ini miskin. Saya cuma lulusan SD, SMP. Lulus SMA itu pun juga bayar dulu, nyogok. Jangan pernah memandang rendah diri saudara. Coba kasih tahu kiri kanan saudara, kasih tahu kamu berharga. Lagi yang lebih keras, kamu berharga. Kalau yang pinter akan tanya apa saudara? Berapa harganya? Orang mau transplantasi ginjal itu harus siapkan uang ratusan juta. Ngambil dari ginjalnya orang yang sudah mati atau masih hidup, bayar ratusan juta. Ada lagi transplantasi jantung. Kalau ginjal dari orang yang hidup bisa, dari orang yang mati bisa. Karena ginjal sebetulnya orang cuma perlu separuh saja. Tuhan kasih reserve, cadangan separuh. Tapi kalau transplantasi jantung, saudara mesti dapatkan dari jantung orang yang sudah apa saudara? Mati.
Kalau transplantasi jantung dari orang yang masih hidup, lah yang hidup kan jadi mati. Saudara yang mau mati jadi hidup kan enggak lucu. Berapa harganya? Karena terlalu mahal. Sekarang di Amerika sudah dilakukan transplantasi dari jantungnya babi ke jantungnya orang. Berhasil. Sementara. Ya, karena terlalu mahal. Kalau jantungnya orang kan orangnya mesti tunggu orang mati dulu kan repot. Tidak semua orang yang meninggal lalu mau donor organ tubuh. Kalau di Indonesia kan belum terbiasa donor organ tubuh. Kita makamkan orang lengkap. Kalau di luar negeri kita makamkan cuma bodinya aja, jantungnya, paru, ginjal, hati semua sudah diambil semua. Didonorkan termasuk kornea. Jantungnya babi sementara masih hidup. Tapi kita nggak tahu berikutnya seperti apa. Apa dia malam-malam itu dia. Ya kan kita nggak akan itu ditulis kan. Iya pun kan tidak ditulis, ya kan? Betul kan? Tiba-tiba dia makan, dia nggak mau pakai sendok garpu, dia nggak mau pakai pisau sama garpu, dia langsung gini. Karena jantung babi kan ada sifat babinya. Dahlan Iskan itu transplantasi hati orang Cina. Dia bisa bahasa Cina loh, saudara. Percaya enggak? Tanya Dahlan Iskan, baca tuh, saya baca serinya dia tulis di Japos. Dia bisa ngerti sedikit-sedikit orang ngomong Cina, sebetulnya dia enggak ngerti. Ternyata dia punya kebiasaan apa? Yang dulu dia enggak punya. Ini kebiasaan yang punya hati dulu nih, hatinya orang Cina. Ya, aneh toh? Dia biasanya senang lobak misalnya, dulu enggak senang lobak, bau aja mau mutang, sekarang senang lobak, karena yang punya hati dulu ini senangnya makan lobak orang Cina. Nah ini apalagi jantung, saudara. Waduh, ada nggak di gereja seperti itu? Nah itu dia transplantasi jantung babi. Tiba-tiba dia dulunya senang berenang, sekarang nggak senang kolam renang. Begitu hujan ada lumpur langsung dia asik. Berharga, saudara jangan menganggap enteng diri saudara. Meskipun saudara cuma lulus SD, SMP, saudara tidak terlalu kaya, tapi saudara menjadi orang yang mau dipimpin oleh Roh Tuhan, hidup saudara benar dipimpin oleh Roh Tuhan, saudara nggak sadar. Di hadapan Tuhan, saudara dijadikan tiang dalam gereja Tuhan. Haleluya! Saudara pintar, saudara kaya, tapi saudara sombong, tidak mau diatur oleh Tuhan, mau-maunya dewek. Saudara lupa, saudara bukan tiang. Bahkan untuk pembangunan kandang ayam pun saudara tidak dipakai. Pilihan di saudara ya. Saya selesai berkhotbah, pilihan di saudara. Kalau saudara mau hidup saudara ini berharga di mata Tuhan. Meskipun manusia tidak memandang saudara, yang penting Tuhan mengenal saudara. Terima kasih, Tuhan memberkati. Dari hatimu nyanyikan, tak terbatas kuasa-Mu Tuhan, semua dapat Kau lakukan. Kelihatan mustahil bagiku, itu sangat mungkin bagimu. Di saat ku tak berdaya, kuasa-Mu yang sempurna. Ketika ku percaya, mujizat itu nyata. Bukan karena kekuatan, namun Roh
roh-Mu ya Tuhan. Ketika ku berdoa, mujizat itu nyata. Kita relevansikan lagu ini dengan khotbah yang baru kita dengar. Mungkin saudara berpikir, apa mungkin aku bisa menjadi tiang dalam gereja Tuhan? Bisa, karena kuasa Tuhan tidak terbatas. Saudara awali dengan berdoa, minta kekuatan dari roh Tuhan. Aku mau mulai sejak aku mendengarkan firman Tuhan ini. Aku mau hidupku dikuasai oleh roh Tuhan. Oh roh Tuhan, roh kudus, tolonglah aku. Mujizat itu terjadi dalam hidup saudara. Saudara yang tadinya dulu tidak berguna, dilihat orang tidak ada artinya, dilihat Tuhan tidak ada artinya. Sekarang dilihat Tuhan, saudara berharga di mata Tuhan. Itu bisa terjadi. Kalau sudah hal yang itu, maka yang berikutnya, saudara yang datang dalam rumah Tuhan punya masalah dalam keuangan saudara, dalam kesehatan saudara, dalam anak-anak saudara, dalam orang tua saudara, dalam masalah yang saudara hadapi. Lagu ini mengatakan tidak terbatas kuasa-Mu Tuhan. Yang yakin dia katakan haleluya. Lebih keras haleluya. Tidak terbatas kuasa Tuhan. Roh Tuhan sedang melayang-layang di tempat ini. Dia membuka hatinya, roh Tuhan akan datang dan mengerjakan sesuatu yang tidak mustahil lagi bagi Tuhan. Karena bagi Tuhan tidak ada perkara yang mustahil. Apapun problema masalah saudara, bagi Tuhan kecil adanya kalau saudara melibatkan Tuhan. Angkat kedua tanganmu, angkat wajahmu, lihat ke atas. Di saat ku tak berdaya, kuasa-Mu yang sempurna. Ketika ku percaya, mujizat itu nyata. Bukan karena kekuatan, namun Roh-Mu ya Tuhan. Ketika ku berdoa, ketika ku percaya, ketika ku percaya, ketika ku berdoa, ketika ku berdoa, mujizat itu nyata. Sembah Dia, biarkan roh Tuhan datang dan menguasai hidup saudara. Sembah Tuhan, undang Roh Kudus, roh Tuhan masuk dalam hidup saudara, menguasai hidup saudara. Haleluya Tuhan, kami menyembah Engkau, kami meninggikan Engkau mulia. Ya rekele aparalawala urike ira paralala urelelelele irelelelele ika paralala urike televerele irekele merelelele yang melihat di rumah, yang ikut berdoa dan mengangkat tangan. Saya akan berdoa buat saudara. Setiap anak-anakmu yang mengangkat tangan, mengangkat wajah, membutuhkan roh Tuhan dalam hidupnya. Saat ini roh Tuhan masuk dalam hidupmu. Roh Allah yang maha kuasa, maha kudus, maha mulia, maha segalanya
masuk di dalam dirimu, menguasai rohmu, sehingga engkau mampu hidup sesuai kebenaran firman Tuhan. Roh Tuhan yang ada dalam diri saudara sekarang, jangan dibiarkan pergi. Jaga dia baik-baik. Kasih dia makan firman Tuhan setiap hari. Hidup sesuai pimpinannya. Firman Tuhan bukan saya yang menjamin. Tidak ada penghukuman bagi saudara. Tidak ada penghukuman bagi saudara. Meskipun sekarang hidup saudara susah di dunia, lihat ke atas. Ada rumah yang indah tersedia bagi saudara. Kalau saudara yakin, saudara katakan amin, 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 amin. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Kami menengadahkan kedua tangan, mengangkat wajah. Karena kami percaya saat ini tingkap-tingkap surga terbuka. Engkau sedang memandang kami dengan wajah kasih-Mu untuk mencurahkan berkat-berkat yang kami butuhkan dalam setiap aspek kehidupan kami. Berkati persembahan yang sudah diberikan oleh anak-anak-Mu. Setiap pelayan kemah suci hari ini Tuhan memberkati hidup mereka. Setiap tangan memberikan persembahan kudus, tanda ketaatan mereka dan tanda mereka membuat perjanjian garam. Firman Tuhan mengatakan, Tuhan menyertai hidup saudara. Terima kasih, kami percaya semua yang datang sehat, pulang jauh lebih sehat, karena jiwa dan roh kami terpuaskan. Yang datang dengan membawa kelemahan dalam perekonomian mereka, Tuhan memberkati engkau. Yang datang dengan membawa persoalan permasalahan, Tuhan menjawab permasalahan saudara. Pulanglah kembali ke rumah saudara, ke tempat saudara bekerja, tempat saudara beraktivitas, ke sekolah saudara, dengan membawa berkat dari Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Penyertaan Tuhan ada dalam hidup kami sampai Dia datang menjemput kembali kedua kalinya. Segala puji dan syukur kami naikkan dalam namanya Tuhan Yesus Kristus. Kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Terima kasih telah beribadah bersama Gereja Kristus Jawaban. Bagi Anda yang rindu ingin memberikan persembahan bagi gereja, saudara dapat mentransfer ke rekening berikut ini. Atau saudara juga dapat melalui aplikasi GoPay, Dana, OVO, M-Banking BCA, atau M-Banking lainnya dengan scan QR Code berikut ini. Atau bagi saudara yang ingin memberikan persepuluhan, saudara dapat mentransfer ke rekening berikut ini. Terima kasih atas persembahan saudara. Tuhan Yesus memberkati.